Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dewi Mulyati selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7. Pada video kali ini kami akan mencoba memaparkan presentasi mengenai solusi mencari kuat arus pada rangkaian resistor dengan 5 variabel. Boleh tolong di next slide. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, di sini saya akan mencoba memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama itu ada Aisyah Rana Nilam Cahya dengan NIM 1302620036. Kemudian ada Davina Almadias dengan NIM 1302620029. Kemudian ada saya Fatur Rahman Syed 1302620013. Dan kemudian ada Gina Nur Hasana dengan NIM 1302620022. Di sini saya akan mencoba membacakan tentang table of contents pada presentasi kali ini. Yang pertama itu akan dijelaskan mengenai penjelasan umum tentang metode Gauss-Jordan, metode matriks balikan, dan juga metode dekomposisi LU. Kemudian akan ada juga problem statement, mathematical equation, algoritma pemrograman masing-masing metode, flowchart masing-masing metode, source code masing-masing metode, hasil dan pembahasan masing-masing metode, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya untuk pemaparan pertama mengenai metode eliminasi Gauss akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Dipersilahkan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss. Jadi metode ini dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel bebas. Nah, caranya adalah dengan mengubah persamaan linear tersebut ke dalam matriks terargumentasi, kemudian mengoperasikannya. Setelah menjadi matriks eselon baris, kemudian dilakukan kembali substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, di sini ada contoh matriks eliminasi Gauss, di mana di sini ada segitiga atas dan di sininya 0. Solusinya dapat dihitung dengan teknik penyulingan mundur atau backward substitution. Dengan di sini ada rumus umumnya yaitu A NN XN sama dengan BN, di mana XN-nya sama dengan BN per A NN. Kemudian di sini bisa didapatkan solusi umumnya dari metode eliminasi Gauss, yaitu X N-1 sama dengan dalam kurung B N-1 dikurang A N-1, N XN per A N-1, N-1, dan seterusnya. Kemudian boleh dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Oke, izin melanjutkan untuk metode yang kedua adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah prosedur pemecahan sistem persamaan linear dengan mengubahnya menjadi bentuk matriks eselon baris reduksi dengan operasi baris elementer. Untuk metode eselon baris reduksi ini adalah sebuah bentuk matriks eselon baris yang lebih disederhanakan yang bertujuan agar lebih mudah dalam pencarian pemecahan atau bisa dibilang solusi gitu dari suatu sistem persamaan. Nah, pada metode ini kita membuat 0 elemen-elemen di bawah dan di atas diagonal utama suatu matriks. Sehingga hasilnya adalah matriks yang tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Nah, seperti yang dapat kita lihat sama-sama, untuk matriksnya, matriks utamanya adalah matriks isinya A, B, C, D, F, G, H, I. Nah, kemudian menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini akan lebih terasa bermanfaat jika sistem persamaan linear tersebut terdiri dari banyak persamaan dan variabel. Misalnya mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel di dalamnya. Selain itu, eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan ini juga dapat diterapkan pada sistem persamaan tak linear tertentu. Boleh di next untuk pemateri berikutnya. Baik. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai metode dekomposisi LU. Dalam buku metode numerik karangan Munir tahun 2015, metode dekomposisi lower upper LU Gauss adalah salah satu metode eliminasi untuk
menyelesaikan sistem persamaan linear yang menyangkut banyak variabel. Metode ini merupakan bentuk variasi lain dari metode eliminasi Gauss. Jika matriks A non-singular, maka ia dapat difaktorkan, dalam kata lain diuraikan atau didekomposisi menjadi matriks segitiga bawah L lower dan matriks segitiga atas U upper. Dapat juga ditulis sebagai A sama dengan LU. Kemudian untuk langkah-langkah menghitung solusi SPL dengan metode dekomposisi LU ini dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, bentuklah matriks L dengan U dari A. Yang kedua, selesaikan L sama dengan B, lalu hitung Y dengan teknik penyulihan maju. Yang ketiga ada selesaikan UX sama dengan Y, lalu hitung X dengan teknik penyulihan mundur. Adapun juga langkah jika didasarkan pada persamaan UX min B sama dengan 0, LU sama dengan A, dan LB sama dengan B. Yang pertama adalah langkah dekomposisi LUA difaktorkan atau terurai menjadi lebih rendah L dan atas U, matriks segitiga. Kemudian yang kedua adalah langkah substitusi L dan U digunakan untuk menentukan solusi X untuk ruas kanan B. Langkah ini sendiri terdiri dari dua langkah. Pertama ada persamaan L sama dengan A dan L D sama dengan B. Digunakan untuk menghasilkan vektor perantara D dengan substitusi maju. Kemudian hasilnya disubstitusikan ke persamaan UX kurang B sama dengan 0 yang dapat diselesaikan dengan substitusi balik untuk X. Selanjutnya mengenai Baik, terima kasih Fatur. Untuk yang metode berikutnya itu ada metode matriks balikan. Nah, untuk matriks balikan ini dapat dihitung dalam mode kolom demi kolom dengan menghasilkan solusi dengan vektor satuan sebagai konstanta ruas kanan. Misalnya, jika ruas kanan konstanta memiliki 1 di posisi pertama dan 0 di tempat lain, seperti ini, B sama dengan 100, kemudian ada solusi dihasilkan akan menjadi kolom pertama dari inverse matrix. Demikian pula jika satu unit vektor dengan 1 di baris kedua digunakan. B, nah 0, 1, 0. Nah, hasilnya akan menjadi kolom kedua dari matriks terbalik. Cara terbaik untuk mengimplementasikan perhitungan seperti itu adalah dengan algoritma dekomposisi LU, dijelaskan di awal bab ini. Bisa di next. Nah, kemudian ada problem statement. Nah, di problem statement ini membuat program untuk mencari solusi penyelesaian arus masing-masing loop pada rangkaian resistor dengan 5 variabel menggunakan metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, matriks balikan, dan dekomposisi LU. Boleh di next? Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Ya, nah sekarang adalah mathematical equation-nya. Di gambar kiri ini adalah rangkaian resistornya. Kemudian dari rangkaian ini kita tentukan gitu berdasarkan hukum Kirchhoff-nya gitu ya. Nah, sebelumnya kita tahu kan bahwa V sama dengan I kali R, atau bisa ditulis juga dalam bentuk R kali I sama dengan V. Nah, dari sini kita bisa tentuin deh sistem persamaan linearnya berdasarkan hukum Kirchhoff 2, ya, yang dimana sigma E ditambah sigma I kali R itu sama dengan V. Nah, kemudian untuk loop-loopnya kita kita cari gitu ya persamaan linearnya, kita bentuk sehingga menghasilkan 9I1 dikurang 2I2 kurang 2I3 ditambah 0I4 ditambah 0I5 sama dengan 4. Terus yang berikutnya untuk loop 2, min 2I1 ditambah 10I2 dikurang 4I3 dikurang 1I4 dikurang 1I5 sama dengan 6. Kemudian min 2I1 dikurang 4I2 plus 9I3 plus 0I4 plus 0I5 sama dengan min 6. Selanjutnya 0I1 min 1I2 min 0I3 plus 8I4 min 3I5 sama dengan 0. Dan yang untuk loop yang terakhir yaitu yang kelima, 0I1 min 1I2 min 0I3 min 3I4 plus 4I5 sama dengan min 6. Sehingga didapatlah 5 persamaan linear seperti yang tadi disebutkan. Oke, boleh di next.
Oke, untuk mathematical equation selanjutnya yaitu di mana digunakan pada 4 metode, yaitu metode eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, matriks balikan, dan dekomposisi LU. Untuk metode eliminasi Gauss sendiri, mathematical equation-nya seperti yang terlihat pada slide, itu ada X N-1 sama dengan B N-1 per A N-1 N-1. Nah, di sini sudah dijelaskan di awal tadi, ya, di mana persamaan ini merupakan persamaan umum dari eliminasi Gauss. Kemudian metode eliminasi Gauss-Jordan itu ada mathematical equation-nya itu min X N-1 sama dengan A matriks I dikali matriks X per matriks X dikali matriks X. Kemudian untuk matriks balikannya yaitu ada A kali X sama dengan B, di mana X-nya adalah A inverse dikali B. Kemudian untuk dekomposisi LU-nya ada L dikali U sama dengan A, kemudian L dikali L transpose sama dengan A. Nah, untuk selanjutnya ada metode eliminasi Gauss. Di sini algoritmanya yaitu ada 11 langkah, di mana langkah pertama yaitu memulai, kemudian mencetak judul program, kemudian menginisiasi variabelnya sebagai matriks sesuai dengan soal, kemudian di sini ada membuat pengulangan di sini dilakukan untuk mencetak matriks awal sampai mencetak langkah-langkah sampai matriks tersebut menjadi memiliki segitiga atas gitu ya. Kemudian melakukan pengulangan juga sampai dia dapat memproses X1 sampai X5, di mana itu merupakan langkah untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu mencetak perhitungan I1, I2, I3, dan I5. Kemudian di sini ada flowchart metode eliminasi Gauss. Di sini yang paling pertama yaitu memulai, kemudian mencetak judul program, kemudian menginisiasi A dan B sebagai matriks sesuai dengan soal. Ini langkah-langkahnya sesuai dengan algoritma yang telah dijelaskan. Di sini dilakukan banyak perulangan-perulangan seperti algoritma juga, sampai akhirnya dapat memproses X1 sampai X5, kemudian mencetak I1, I2, I3, I4, dan I5 sebagai hasil akhir, yaitu kuat arus listrik pada rangkaian resistor. Kemudian di sini ada source code metode Gauss-nya. Di sini mencetak judul program, kemudian membuat matriks sesuai persamaan. Persamaan di sini didapatkan dari persamaan tadi yang di mathematical equation. Itu ada 5 persamaan, kemudian diubah menjadi bentuk matriks. Kemudian ada program utamanya, kemudian mencetak solusinya, yaitu I1 sampai I5 juga. Nah, kemudian di sini ada hasil output dari source code yang telah di-running. Di sini terdapat identitasnya, kemudian di sini ada matriks awalnya, matriks A dan matriks B. Kemudian ada langkah-langkahnya, di sini ada 4 langkah, di mana langkah keempat ini sudah didapatkan segitiga atas, di sininya sudah 0 semua. Kemudian terdapat solusinya yaitu I1 sampai I5 dengan satuan ampere. Untuk hasil dan pembahasannya, metode eliminasi Gauss ini adalah metode yang paling awal dikembangkan dan banyak digunakan dalam sistem persamaan linear. Nah, penyelesaian dari metode ini adalah mengurangi sistem persamaan ke dalam bentuk segitiga atas, sedemikian rupa sehingga salah satu dari persamaan tersebut hanya mengandung satu bagian tak diketahui, dan setiap persamaan berikut hanya terdiri dari satu tambahan bilangan yang tidak diketahui. Untuk hasilnya setelah di-running diperoleh I1-nya yaitu 0,38 dan seterusnya, I2 sama dengan 0,21 dan seterusnya.
I3 sama dengan min 0,48 dan seterusnya, I4 sama dengan min 0,71 dan seterusnya, dan I5 sama dengan min 1,98 dan seterusnya. Nah, hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil yang didapatkan dengan metode Gauss-Jordan, hanya terdapat perbedaan pada bilangan desimalnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa persoalan pada rangkaian listrik ini untuk mencari kuat arus dapat diselesaikan dengan metode Gauss. Boleh dilanjut ke pemateri berikutnya. Baik, izin melanjutkan. Untuk yang berikutnya, Maaf, di next slide. sebentar. Ya, sebentar. Oke, kita mulai dari algoritma untuk metode eliminasi Gauss-Jordan. Yang pertama yaitu memulai, kemudian mencetak identitas gitu ya, dan kemudian menginisiasi matriksnya berdasarkan sistem persamaan linear yang sudah terbentuk sebelumnya. Setelah diinisiasi, kita cetak matriksnya, kemudian setelah itu menginisiasi matriks augmentasinya. Dan setelah di input gitu ya matriks augmentasinya, setelah diinisiasi maksud saya, nah itu kemudian kita proses lagi inisiasi-inisiasi yang lain seperti inisiasi N, terus inisiasi I-nya sama dengan NP0N, nah kemudian melakukan kondisi-kondisi perulangan gitu. Nah, untuk menginisiasi pivot juga, setelah itu untuk solusinya kita bisa mencetak gitu ya solusi penyelesaiannya dengan melakukan kondisi perulangan untuk I dalam rentang 5. Nah, setelah itu dicetak juga format print-nya dan selesai. Nah, kemudian next-nya ada flowchart. Flowchart ini berdasarkan algoritma sebelumnya gitu ya, algoritma yang baru saja dijelaskan. Ada dimulai dari mencetak identitas, menginisiasi matriks-matriks, dan melakukan kondisi perulangan hingga akhirnya mendapatkan solusinya gitu, alias arus rangkaiannya. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah source code-nya untuk metode Gauss-Jordan. Modul yang diimport adalah NumPy gitu ya. Nah, kita import NumPy SNP. Nah, kemudian kita inisiasi matriks B-nya. Nah, habis selanjutnya inisiasi lagi matriks augmentasinya. Yang A ini A sama dengan NP array, kemudian matriksnya, kemudian dicetak, terus menginisiasi N sama dengan len A. Menginisiasi I sama dengan NP zeros, N. Nah, kemudian melakukan kondisi perulangan gitu ya untuk for K in range N. Nah, ini pivoting gitu, bisa dikatakan proses pivoting untuk mendapatkan transformasi matriksnya. Nah, setelah itu baru bisa didapatkan pengimplementasian metode Gauss-Jordan ini untuk dengan menginisiasi I sama dengan A, titik 2, N. Nah, kemudian setelah itu bisa dicetak gitu ya solusinya. Kemudian selesai. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah output-nya. Yang pertama itu ada matriks berdasarkan SPL-nya. Di sini udah tercetak, kemudian ada matriks augmentasinya. Nah, setelah itu ada tercetak juga transformasi matriksnya. Nah, ini tuh berdasarkan proses pivoting. Nah, setelah didapat ya hasil akhirnya dari transformasi matriks ini udah pas ya, udah sesuai. Untuk diagonalnya di sisi atas sisi bawah diagonalnya itu adalah 0. Nah, maka dari itu didapatkanlah solusinya untuk I1 sama dengan I1, I2, I3, I4, dan I5 sekian gitu ya. Nah, langsung aja ke analisis hasil dan pembahasannya. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Nah, caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang eselon baris. Nah, pada percobaan ini dilakukan dengan menggunakan Python dengan import modul NumPy gitu ya. Nah, intinya dari solusi rangkaian resistor ini adalah untuk mendapatkan nilai masing-masing arus pada loop yang ada.
Kemudian diperoleh bahwa I1 sama dengan 0,3829 sekian ampere, I2-nya sama dengan 0,211041122 ampere, I3-nya sama dengan min 0,4877 sekian ampere, I4-nya sama dengan min 0,7183 sekian ampere, I5-nya sama dengan min 1,9860237 ampere. Nah, jika dibandingkan dengan metode Gauss, hasil ini hanya terdapat perbedaan bilangan desimal di belakang koma gitu ya. Nah, namun hal tersebut tidak begitu masalah, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencari arus-arus pada loop suatu rangkaian listrik dapat menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Oke, kemudian dilanjutkan metode matriks balikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Gina. Kemudian di sini ada metode matriks balikan. Kita mulai dari algoritma. Yang pertama ada memulai program, yang kedua ada mencetak judul program, yang ketiga menginisiasi A dan B sebagai matriks yang sesuai dengan problem statement sebelumnya. Kemudian mencetak matriks inverse-nya atau matriks A, kemudian memproses X1, X2, X3, X4 sampai dengan X5 itu sebagai I ya, terus kemudian ada mencetak hasil perhitungan, kemudian ada mencetak hasil keluarannya, kemudian menyelesaikan. Nah, di sebelahnya ini ada flowchart-nya ya, flowchart dari algoritma yang sudah disusun. Bisa di next. Nah, kemudian ini ada source code metode matriks balikan. Kita import modul NumPy-nya, kemudian menginisiasi A dan B-nya. Setelah itu print matriks A inverse-nya, kemudian memproses X1 sampai dengan X5, kemudian print X1 sampai dengan X5 sebagai hasil dari penyelesaiannya. Bisa di next. Kemudian hasil dan pembahasan metode matriks balikan ini ada terlihat ya, sama halnya dengan metode eliminasi Gauss dan Jordan yang hasilnya didapatkan itu sama ya. Kemudian dalam hal persoalan matriks ini tidak hanya diselesaikan dengan satu metode saja, melainkan banyak metode yang tentunya hasilnya akan sama. Baik mulai dari metode Gauss, Gauss-Jordan, matriks balikan, dan nantinya yang terakhir ada metode dekomposisi LU. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, jadi di sini tentang mengenai metode dekomposisi LU. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan algoritma menggunakan metode dekomposisi LU ini. Yang pertama itu adalah memulai program. Kedua adalah melakukan inisiasi matriks A dan menginisiasi matriks identitas B sesuai dengan dimensi matriks A. Ketiga adalah melakukan perombakan per kolom untuk matriks B menjadi B0, B1, sampai dengan Bn. Yang keempat adalah membuat matriks L. Terdapat proses pivot dan triangularasi. Dan juga yang kelima adalah membuat matriks sub. Maju untuk mendapatkan vektor Y dengan persamaan L sama dengan B. Yang ketiga adalah melakukan substitusi mundur untuk mendapatkan vektor X, matriks inverse dengan persamaan UX dengan Y. Yang kedelapan adalah mencetak nilai X yang didapatkan menjadi matriks 1 kali 5. Yang kesembilan adalah kembali ke langkah 3 dengan B sama dengan BI tambah 1. Dan yang ke-10 adalah menyelesaikan program. Di sebelah kanan ada flowchart dengan metode dekomposisi LU yang dimana flowchart itu adalah memulai program, lalu mendefinisikan nilai N sama dengan matriks, untuk P sama dengan 1 jika row sama dengan call, atau yang lain 0 for row in range N. Lalu kemudian mendefinisikan max sama dengan matriks I for K in range I tambah 1, N. Dan mendefinisikan jika absolut dari AKI lebih besar dari absolut max, apabila iya maka melakukan swap row I and row K untuk matriks, dan apabila tidak melakukan max matriks I dan return matriks kepada P. Lalu mendefinisikan decomposition A, dan selanjutnya mendefinisikan matriks A dan matriks B. Lalu selanjutnya itu melakukan proses perhitungan untuk menyelesaikan PLU A, B, dan yang terakhir adalah output dari hasil pengeluarannya.
dan menyelesaikan program. Boleh tolong di next slide. Selanjutnya di sini adalah beberapa lampiran mengenai source code metode dekomposisi LU, dari ada tentang proses faktorisasi hingga lower matrix sampai calculate L dan U. Untuk slide selanjutnya. Nah, ini di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan metode dekomposisi LU. Yang pertama mengenai proses faktorisasi. Pada hasil running program menghasilkan nilai dekomposisi A menjadi matriks L dan matriks U. Hal ini juga sesuai apabila dihitung secara manual dengan mengalihkan matriks L dan matriks U secara dot product dan menunjukkan hasil akhir yang sama. Kemudian yang kedua menggunakan proses forward dan backward substitution. Berdasarkan hasil running program tersebut menunjukkan hasil akhir yang sama apabila dibandingkan dengan perhitungan secara manual menggunakan metode dekomposisi LU, yaitu X1 sama dengan 0,38, X2 sama dengan 0,31, X3 sama dengan min 0,49, X4 sama dengan min 0,72, dan X5 sama dengan min 1,99. Di mana X jika pada kasus ini kita memisalkan X sebagai I, yaitu arus listrik pada rangkaian resistor. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan dekomposisi LU menggunakan pivoting. Berdasarkan hasil running program tersebut dengan menggunakan cara pivoting juga menunjukkan hasil yang sama apabila dibandingkan dengan perhitungan secara manual menggunakan metode dekomposisi LU, yaitu hasil yang didapatkan adalah X1 sama dengan 0,38, X2 sama dengan 0,21, X3 sama dengan min 0,49, X4 sama dengan min 0,72, dan X5 adalah min 1,99. Ya. Di sini saya akan mencoba menarik kesimpulan mengenai pemaparan materi kelompok kami. Yang pertama adalah pada persoalan rangkaian listrik resistor 5 variabel mendapatkan nilai-nilai arus yang diselesaikan dengan sistem persamaan linear bentuk matriks menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, matriks balikan, dan dekomposisi LU. Terlihat bahwa berdasarkan perhitungan komputasi tersebut menunjukkan hasil akhir untuk nilai arus pada setiap metode memiliki hasil yang sama. Dengan demikian, dalam menyelesaikan persoalan rangkaian listrik resistor 5 variabel yang diselesaikan dengan sistem persamaan linear dapat lebih mudah apabila melakukan program komputasi. Hal ini menunjukkan hasil yang akhir yang sama dan juga lebih efisien tanpa melakukan perhitungan manual yang memakan waktu dalam proses pengerjaannya. Boleh tolong ini slide. Dan juga di sini saya akan mencoba membacakan mengenai saran. Saran kami adalah dalam melakukan proses penyusunan pemrograman untuk menyelesaikan persoalan rangkaian listrik resistor 5 variabel, baik menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, matriks balikan, dan juga dekomposisi LU. Saran kami sebaiknya yang pertama adalah praktikkan lebih fokus dan konsisten dalam menyelesaikan program. Yang kedua, mencari informasi dan pengetahuan lebih dalam pada setiap metode untuk menambahkan pemahaman. Yang ketiga, lebih teliti dalam setiap prosesnya untuk meminimalisasi hasil yang kurang akurat. Dan yang keempat adalah memahami kembali mengenai materi ringkasan listrik resistor dan hukum Kirchhoff. Itu saja yang dapat kami paparkan mengenai pengaplikasian sistem persamaan linear kepada resistor rangkaian 5 variabel. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kurangnya dari kelompok 7, mohon dimaafkan. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi sebagai dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi. Saya sebagai moderator kelompok 7 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.